Namun karena suatu kesulitan ekonomi yang membuatnya sangat terpuruk, Pak Marwan akhirnya nekat menempuh jalan sesat. Bersama istri pertamanya dia mengambil jalan pintas, bersekutu dan menikah dengan iblis yang bernama Nyi Kunti. Sejak saat itu kehidupan Pak Marwan berubah sangat mapan, namun dampaknya sangat cukup mengerikan. Pak Marwan menjadi hiperseks dan selalu mencari korban untuk dinikahinya. Bila yang dituju menolaknya, Pak Marwan tak segan-segan mengguna-gunainya sampai dia mati. Menurut Ibu Ani, sudah banyak korban di tangan Pak Marwan hingga seluruh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tak berani untuk mendekatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Dayali. Oh ya, bagi yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan menekan tombol subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat untuk membuat konten buat kalian. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dipermudah segala urusan. Amin. Oh ya, untuk kisah malam ini kami akan membawakan cerita yang bersumber dari Twitter @horornyata yang berjudul. Ya, bagi yang penasaran, kita langsung ke videonya. Tapi sebelumnya kita simak dulu intro berikut ini. Kisah mistis yang amat tragis ini terjadi pada bulan Juli 2005 silam. Kisah ini terjadi pada seseorang yang sebut saja namanya Lia. Lia menderita sakit perut yang terlampau hebat, sampai-sampai membuatnya sangat menderita. Dari peristiwa inilah kemudian suatu ketidakwajaran terjadi. Tiba-tiba benda berupa keris keluar dari kepala Lia. Kejadian ini tentu saja membuat gempar masyarakat di sekitar tempat tinggal keluarganya. Keluarga Lia memang tergolong sangat mapan, khususnya dalam materi. Dapat dikatakan kalau keluargalah yang paling kaya di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Di samping itu, secara pendidikan formal, keluarga Lia terbilang di atas rata-rata. Karena status pendidikan formal itulah yang tentunya membuat mereka sekeluarga sulit dipercaya dengan adanya hal-hal yang berupa fenomena gaib maupun mistis lainnya. Pokoknya di mata mereka sekeluarga hal-hal semacam itu tak pernah ada, bahkan hanya omong kosong belaka. Sampai peristiwa aneh itu pun terjadi menimpa Lia. Kejadian bermula ketika Lia baru saja diterima di sebuah perusahaan swasta yang memproduksi jenis makanan ringan. Karena gelar kesarjanaannya, Lia ditempatkan sebagai kepala bagian marketing. Lia juga mempunyai semangat untuk mandiri, itu nampak sangat senang dengan pekerjaan ini. Meskipun ibunya sebenarnya kurang senang kalau dia bekerja. Sebab ibu maunya anak bungsunya ini terus di rumah sebagai anak mami tersayang. Tapi kedewasaanlah yang membuat Lia menentukan jalan pilihan lain. Walau bagaimanapun dia tak mau terus hidup di bawah ketiak orang tua. Beberapa bulan lamanya bekerja, Lia nampaknya cukup matang. Dia mulai menjadi wanita karir penuh optimisme. Sifatnya yang supel membuat temannya banyak yang suka. Bahkan mereka sangat terbantu dengan kinerja dia yang sangat efisien. Namun sekitar setahun bekerja, mendung suram mulai menggayuti kehidupan Lia, meski dia sendiri tidak menyadari kenyataan ini. Awalnya pada tanggal 17 Agustus sekitar tahun 2003,
Seluruh staf karyawan maupun karyawati berbaris rapi dalam apel akbar memperingati HUT RI ke-58 tahun. Tidak ketinggalan pula Pak Marwan selaku Direktur Utama. Hari itu juga diumumkan bahwa jabatan Direktur Utama telah dipindah tangankan kepada Anton, anaknya Pak Warman yang tertua. Dalam upacara peringatan HUT RI sekaligus pengumuman direktur baru itu, kebetulan Lia terpilih sebagai pengibar bendera merah putih bersama 2 orang temannya. Tanpa sepengetahuan dirinya, saat penarikan sang merah putih dilaksanakan, mata Pak Marwan tak hentinya menatap wajah Lia yang meronta terkena sinar mentari. Lia ini memang terbilang gadis yang cukup cantik, bahkan sangat cantik. Rupanya tatapan Pak Marwan hari itu bukanlah tatapan mata biasa. Namun ada perasaan lain di hati Pak Marwan. Ya, dia menaruh hati pada Lia yang usianya terpaut sangat jauh dari dirinya. Bahkan hari itu seusai upacara, Pak Marwan tak langsung pulang, melainkan berbaur dengan seluruh karyawannya. Ini tentu saja menjadi taktik untuk mendekati si Lia. Tanpa diketahui oleh siapapun, rupanya sejak pandangan pertama dengan gadis berwajah oval yang bernama Lia, Pak Marwan telah jatuh cinta lagi. Bahkan sejak upacara HUT RI itu, dia jadi sering hadir ke kantor. Rasa kusuk sesama karyawan semakin merebak. Pasalnya mereka tahu betul akan sifat Pak Marwan yang sangat senang dengan daun muda. Menurut isu yang beredar dan sempat singgah di telinga Lia, walau usianya telah menginjak kepala 5, Pak Marwan ini masih hiperseks. Bahkan nafsunya itu kadang tidak dapat terbendung. Sudah jadi rahasia umum pula, siapapun gadis yang tercolek oleh tangan Pak Marwan, maka dia akan menurut dengan segala ucapannya. Ya, mungkin karena Pak Marwan memang royal memberi uang kepada gadis-gadis yang disukainya. Dengan tabiat yang negatif ini, seluruh karyawan mengecap Pak Marwan sebagai playboy, doyan, bandot tua, dan atau apa sajalah. Kabarnya dia sudah bergonta-ganti pasangan daun muda sebanyak 19 kali. Seiring dengan seringnya Pak Warman datang ke kantor, membuat para karyawan maupun karyawati bertanya-tanya, siapa gerangan korban yang sedang diincarnya saat itu. Lambat laun terkuaklah sudah rahasia ini. Dengan gaya ekspos dirinya yang berlebihan, ternyata si bandot tua ini selalu mendekati kepala bagian marketing. Siapa lagi kalau bukan Lia yang berlesung pipi indah itu. Pak Marwan dengan 1000 taktiknya terus berusaha mendekati Lia. Sementara itu, tanpa menaruh prasangka buruk sedikit pun, kedekatan seorang pemimpin dengan dirinya malah membuat Lia amatlah tersanjung. Bukan karena penampilan Pak Marwan yang sangat elegan, namun tutur katanya yang sangat lembut mengingatkan Lia kepada sesosok ayah yang telah lama berpulang ke pangkuan ilahi. Kian hari mereka berdua kian akrab. Bahkan seiring berjalannya waktu, Pak Marwan sudah mulai terang-terangan mengajak Lia untuk makan di luar. Lia yang masih polos itu tentu saja tak curiga yang macam-macam. Padahal bersamaan dengan itu teman-teman sekantornya sangat prihatin melihat kedekatan Lia dan Pak Marwan. Beberapa dari mereka mencoba menasihati Lia agar tidak terlalu dekat dengan Pak Marwan. Apalagi Lia tergolong pegawai baru yang belum paham betul akan sifat Pak Marwan yang sesungguhnya. Lia memang seorang yang selalu berpikiran positif. Baginya sangatlah mustahil punya seseorang yang berumur 30 tahun lebih tua dari dirinya bisa jatuh cinta kepada gadis belia. Pak Marwan itu di mata Lia tak lebih dari sosok ayah yang sangat mengayominya. Dia sendiri merasa mustahil bisa jatuh hati kepada Pak Marwan. Kendati baiknya bagaikan dewa. Lagi pula hati Lia ketika itu memang sudah terlambat pada seorang pemuda tampan yang bernama Arifin. Dan mereka berdua sudah bertunangan 1 tahun yang lalu. Pada bulan September 2004, Pak Marwan datang ke rumah Lia, yang tentu saja adalah rumah keluarga mereka. Tanpa mereka sangka, dia datang sambil membawa cenderamata berupa seperangkat perhiasan emas yang tentu saja berharga sangat mahal.
Ketika itu dengan cara yang penuh percaya diri, dia menyampaikan niatnya yang ingin meminang Lia sebagai istrinya. Pernyataan Pak Marwan yang bernada optimis ini tentu saja bagaikan petir di siang bolong, terutama sekali lagi bagi Lia. Dia sangat kaget bukan kepalang. Dia sama sekali tak menyangka kalau seseorang seperti Pak Marwan yang selama ini dianggapnya selalu mengayomi orang tua sendiri ternyata berkeinginan untuk menikahinya. Ini benar-benar gila. Beruntung sekali hal itu Lia berani mengambil sikap untuk menolak pinangan itu. Dan akibat penolakan Lia, Pak Marwan jelas sangat kecewa. Mukanya yang kelihatan tampan di usia kepala 5 itu kelihatan merah padam. Dia pergi setelah berpamitan dengan cara yang teramat dingin. Mungkin dia tak menyangka kalau kebaikan sikap Lia selama ini tak lebih sebagai kebaikan sikap karyawan kepada bosnya. Sejak kejadian itu pula Lia memutuskan berhenti bekerja. Dia tak pernah lagi masuk kantor karena batinnya yang sangat terpukul. Dia selalu mengurung diri di dalam kamar. Mungkin juga Lia malu kepada ibu dan saudara-saudara yang lainnya saat itu. Selama beberapa hari Lia lebih senang mengurung diri di dalam kamar. Hal ini tentu saja membuat mereka sekeluarga merasa gelisah, terutama ibunya yang memang sangat memanjakan Lia. "Apakah kau sakit, Nak?" tanya ibunya ketika mendapatkan Lia di kamarnya. Bukannya menjawab pertanyaan ibu, Lia malah memeluk ibu sambil tak hentinya menangis. "Sudahlah, tak perlu dipikirkan. Toh sekarang kamu sudah lepas dari Pak Marwan bosmu itu. Yang penting ibu minta kamu berhenti bekerja dari perusahaan itu. Ibu takut sesuatu akan terjadi denganmu. Ibu sangat menyayangimu, Nak," bujuk sang ibu. Ada perasaan lega di hati Lia. Dan dia memang sudah memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan milik Pak Marwan, walau gajinya sudah cukup lumayan. Melihat keadaan Lia yang sudah kembali pulih, ibu menelpon keluarga Arifin untuk segera datang. Arifin dan kedua orang tuanya memang datang memenuhi undangan ibu. Hari itu akhirnya diputuskan untuk mempercepat pernikahan antara Lia dan Arifin. Pada tanggal 14 April 2005, lewat resepsi pernikahan yang sangat meriah, Lia dan Arifin akhirnya resmi menjadi suami istri. Hadir dalam pesta meriah itu para sanak famili dari kedua belah pihak, juga para kerabat serta teman Lia yang sewaktu itu bekerja di kantor. Semua terkagum-kagum melihat pasangan pengantin yang sangat serasi. Mempelai wanitanya sangat cantik bagaikan dewi, sedangkan mempelai prianya sangat tampan bagaikan pangeran. Rumah tangga Lia dan Arifin begitu harmonis. Namun selang 2 bulan dari perkawinan mereka, keharmonisan itu hancur dengan adanya campur tangan seorang durjana yang ingin memetik bunga. Pada suatu hari, tanpa diduga sedikit pun oleh Lia, Pak Marwan datang bertamu ke rumah Lia dan Arifin dengan permohonan maaf yang sangat mendalam sebab tak sempat menghadiri resepsi pernikahan mereka, karena di saat yang sama dia masih berada di luar negeri. Pak Marwan mengutarakan penyesalan itu. Sikapnya begitu santun dan kebapaan membuat Arifin dan Lia tak menaruh curiga sedikit pun dengan maksud busuk yang ada di dalam hati bandot tua yang sakit itu. Setelah siangnya menerima kedatangan Pak Marwan, malam harinya tepat pukul 1 dini hari, Lia mendadak muntah-muntah. Suhu badannya mendadak panas. Lia juga mengaku perutnya sangat sakit. Malam itu juga Lia langsung dilarikan ke rumah sakit Pertamina Cirebon. 3 hari setelah menjalani perawatan medis dan hasil dari pemeriksaan dokter, Lia diagnosis tak terjangkit suatu penyakit apapun. Lalu mengapa tiba-tiba suhu badannya begitu tinggi dan Lia begitu menderita dengan sakit perutnya? Setelah kejadian itu, Lia memang kian terpuruk. Penyakitnya yang aneh itu tak berujung sembuh. Karena mereka penasaran dengan dibantu relasi bisnisnya, ibu akhirnya membawa Lia berobat ke rumah sakit elit di Hong Kong. Bahkan diteruskan di Taiwan, Singapura, bahkan terakhir di Australia.
Hampir 1 bulan lamanya Lia menjalani rawat inap di berbagai rumah sakit elit tersebut. Namun hasilnya tetap nihil. Para dokter yang mendiagnosisnya tak menemukan titik terang dari penyakit yang diderita oleh Lia. Lia pun akhirnya dibawa pulang kembali. Setelah biayanya yang jumlah relatif besar mereka habiskan untuk ongkos pengobatan yang sia-sia itu. Hari-hari berikutnya keadaan Lia semakin buruk. Dia tak mampu mengontrol dirinya sendiri. Dia sering tertawa menjerit-jerit sendiri. Bahkan dia juga kerap menangis sendiri dengan begitu sedihnya. Ya, adikku yang cantik itu yang telah terganggu jiwanya. Namun yang aneh, bila bicara seorang diri dari wajahnya, dia selalu menyebut nama Nyai Kunti dan Pak Marwan. Keadaan Lia memang sudah sangat parah. Bahkan yang membuat malu keluarganya, hampir setiap pukul 1 malam seolah ada kekuatan magis yang mempengaruhinya. Ya, pada jam itu Lia selalu berlari keluar rumah sambil menyebut-nyebut nama Pak Marwan. Akibatnya suara Lia yang begitu lantang, masyarakat setempat merasa terganggu dengan ulah Lia yang selalu bikin ribut di malam hari. Bahkan tak jarang juga ada beberapa orang tetangga yang membantu untuk menangkap Lia ketika membuat onar di jalanan. Mereka sekeluarga, terutama ibu, merasa sangat shock dengan perilaku anak bungsunya yang berulah sunewen itu. Bahkan hatinya sangat terpukul karena Lia sudah tak mengenal keluarganya, ibu maupun suaminya sendiri. Namun kebenaran memang selalu tampil mengalahkan kejahatan. Meskipun kerap kali agak terlambat datang, Arifin baru sadar akan kejadian 1 bulan yang lalu tentang nasi goreng yang dimakan bersama Pak Marwan. Ya, dalam kunjungnya hari itu, Pak Marwan memang membawa 3 porsi nasi goreng spesial. Yang katanya nasi goreng ini adalah kesukaan Lia waktu mereka sering makan bersama dulu. Tanpa rasa curiga hari itu, Arifin dan Lia menyantap nasi goreng pemberian Pak Marwan. Lantas apa ada sesuatu dalam nasi goreng itu? Entahlah, yang pasti demi mendengar cerita menantunya, dengan perasaan geram ibu langsung melabrak Pak Marwan di rumahnya. Sialnya beberapa kali ke rumah Pak Marwan, namun pintu pagar rumah selalu terkunci rapat dari luar. Karena kesal, ibu pernah mengacak-acak di depan rumah Pak Marwan yang megah itu, sebagai suatu pelampiasan emosi yang kian memuncak. Dan akibatnya para tetangga yang dekat dengan rumah itu berdatangan karena suara ibu yang keras. Lalu dengan lantang ibu membeberkan kecaman Pak Marwan terhadap Lia di hadapan masyarakat sekitar rumah Pak Marwan. Akhirnya dari salah seorang tetangga yang kita sebut saja namanya Ibu Ani, ibuku mendapatkan kisah masa lalu Pak Marwan yang cukup kelam. Menurut Ibu Yani, dahulunya Pak Marwan itu adalah seorang yang baik. Namun karena suatu kesulitan ekonomi yang membuatnya sangat terpuruk, Pak Marwan akhirnya nekat menempuh jalan sesat. Bersama istri pertamanya dia mengambil jalan pintas, bersekutu dan menikah dengan iblis yang bernama Nyi Kunti. Sejak saat itu kehidupan Pak Marwan berubah sangat mapan, namun dampaknya sangat cukup mengerikan. Pak Marwan menjadi hiperseks dan selalu mencari korban untuk dinikahinya. Bila yang dituju menolaknya, Pak Marwan tak segan-segan mengguna-gunainya sampai dia mati. Menurut Ibu Ani, sudah banyak korban di tangan Pak Marwan hingga seluruh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tak berani untuk mendekatinya. Menurut saya, cobalah ibu cari orang pintar agar anak ibu bisa selamat. Sebab katanya siapapun yang terkena guna-guna dari Pak Marwan, mereka tak bisa terselamatkan, ungkap Ibu Ani. Mendengar cerita Ibu Ani ini, sikap sekeluarga berubah 180 derajat. Bila sebelumnya mereka memandang nonsens dengan dunia supranatural, kini mereka mulai memburu orang pintar untuk kesembuhan Lia. Dan alhamdulillah dengan bantuan kenalan dan tetangga, mereka bisa mendapatkan alamat beberapa tabib dan paranormal. Satu demi satu mereka undang ke rumah.
Dan namun anehnya setiap mereka datang maka para tabib dan paranormal itu selalu dilabrak oleh Lia, seolah dia enggan untuk diobati. Akibatnya mereka angkat tangan dan tak mampu mengobati Lia. Namun mereka tak menyerah begitu saja. Terlebih para kerabat, tetangga, dan rekan bisnis maupun relasi lainnya yang tak keberatan untuk terus membantu mencari orang pintar yang dapat menyembuhkan penyakit Lia. Namun keadaan Lia semakin tak terkendali. Entah siapa yang bersemayam di dalam tubuhnya, setiap kali akan diobati, Lia selalu lebih dulu tahu. Dia juga berkata dengan suara yang mirip kakek-kakek maupun nenek-nenek. Dan anehnya lagi, setiap dibacakan ayat suci Al-Quran, Lia hanya tertawa meledek. Dari catatanku, sudah 42 orang pintar dikerahkan, baik dari ujung timur, bahkan sampai ujung barat Pulau Jawa. Namun Lia tetap saja belum berubah. Bahkan beberapa orang pintar sempat terluka akibat diserang Lia yang semakin ganas. Karena semua usaha selalu gagal, akhirnya seluruh keluarga dikumpulkan. Dengan wajah kecewa, letih, lesu, dan putus asa, ibu mengetuk palu sebagai tanda menyerah. Semua keluarga disuruh pasrah dan berdoa di rumah masing-masing. Sampai suatu hari, salah satu kakak Lia, sebut saja namanya Irma, dalam perjalanan pulang dari rumah ibu setelah menjenguk Lia, mereka mampir di sebuah minimarket yang ada di Jalan Bahagia, Cirebon. Karena keletihan membuat Irma malas ikut ke minimarket tersebut. Irma memilih menunggu di mobil bersama anaknya. Sambil menunggu suami datang, Irma mencoba rileks dengan membaca koran dan majalah yang berjajar rapi di lokasi parkir. Dari salah satu yang dibaca, Irma sangat tertarik dengan majalah misteri. Di situ terpampang jelas semua paranormal yang memiliki keunggulan ilmu. Tentunya setelah kubaca majalah itu, dibukanya berulang kali dan ternyata ada satu paranormal yang membuatnya sangat tertarik. Dengan semangat baru kini yang tumbuh, setelah suaminya datang, aku langsung menyodorkan majalah misteri kepadanya. Atas kesepakatan bersama, mereka berdua langsung menuju paranormal yang tertera dalam majalah tersebut. Setelah bertanya ke sana ke sini, akhirnya mereka temukan juga alamat paranormal itu. Setelah bertemu paranormal yang dimaksud, suaminya langsung menjelaskan tentang keadaan yang dialami oleh Lia. Setelah merenung sejenak, sang paranormal beranjak pergi dari sebuah kamar. Kurang lebih 20 menit dia kembali dengan membawa sebotol air mineral. "Bolehkah aku melihat adikmu saat ini?" kata sang paranormal. Dan ringkas cerita, dengan senang hati Irma dan suaminya mengantarkan si paranormal ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, dengan tenang paranormal tersebut mendekati Lia yang sedang mengoceh tak karuan. Dan tanpa diduga sebelumnya, Lia membalikkan tubuh dan langsung melancarkan pukulan ke si paranormal. Tanpa bisa dihindari, pukulan itu telah mengenai dada si paranormal. Dia pun tersurut mundur dengan disertai darah segar keluar dari mulutnya. Namun dia sepertinya tidak ingin menyerah. Sambil duduk bersila, si paranormal membuka tutup botol air mineral yang dibawanya dari rumah. Dengan membaca sebuah mantra, paranormal tersebut berdiri kembali dan menyiramkan air mineral itu ke tubuh Lia. Aneh, secara spontan Lia menjerit histeris. Bersamaan dengan itu, dari kepala Lia keluarlah sebuah keris hitam dengan panjang sekitar 35 cm. Sungguh tidak masuk akal. Seketika itu juga Lia langsung roboh dan tak sadarkan diri. Sementara itu, dengan sigap paranormal tersebut mengambil keris yang tergeletak di samping kepala Lia. Dengan terlebih dahulu membacakan sebuah mantra, keris itu pun dia masukkan ke dalam wadah kain hitam yang telah dipersiapkannya untuk dibawa pulang. Yang tak kalah aneh, 2 jam setelah kejadian itu Lia benar-benar sembuh total. Esok harinya mereka sekeluarga mendengar kabar dari teman-teman Lia waktu dia bekerja, yang menyebutkan bahwa tadi malam Pak Marwan meninggal dunia secara mendadak dengan batok kepala yang berlubang.